Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rusula amma ba'd. Kembali kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan karunia nikmat iman, kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga kita dapat bertemu pada forum podcast infomu.co pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah lantai 3 di Medan. Kami sangat bersyukur pada hari ini dapat bertemu dengan orang-orang penting dari Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus bersama Saudara Aswin Bancin, Ketua Majelis Pendidikan Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia pendidikan yang kita beri judul dengan transformasi pendidikan Muhammadiyah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, persoalan pendidikan adalah persoalan yang sangat serius. Bagaimana mungkin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan kalau dunia pendidikannya karut-marut atau berantakan? Muhammadiyah memberi perhatian yang sangat sungguh-sungguh bagaimana dunia pendidikan, amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu dapat berkembang, maju, dan berkemajuan. Misalnya bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menjadi sekolah-sekolah yang unggul, sekolah-sekolah yang profesional, baik guru maupun prasarana dan amal usahanya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali terima kasih kami telah bertemu dengan Bapak Haji Didi Suhardi, PSD, Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus didampingi oleh Bapak Haji Fahri, SAG, MA, Ketua Tim Diksuspala, dan sekaligus Penjaminan Mutu Nasional Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Saudara Aswin Bancin, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Non-Formal Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara. Pak Didik, kami ingin bercerita tentang seputar rencana kegiatan Diksuspala yang akan dilaksanakan di Medan pada tanggal 8 hingga tanggal 11 Agustus mendatang. Menurut informasi yang diterima, itu hampir lebih dari 200 kepala sekolah akan hadir pada kegiatan selama 3 hari itu. Barangkali bisa dijelaskan Pak Didik, apa sebenarnya latar belakang digelarnya kegiatan Diksuspala di sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama di seluruh Indonesia yang menurut informasi ada 25 regional dan sudah melaksanakan beberapa regional dan beberapa hari lagi akan berlangsung di regional 2 di Sumatera Utara. Mohon penjelasannya Mas Didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Ya, saya hormati Bang pembawa acara, Bang Saiful Hadi, kemudian Ketua Majelis Dikdasmen PNF Provinsi Sumatera Utara, Bang Aswin Bancin, dan juga penanggung jawab Ketua Presiden Diksuspala dan Tim Penjaminan Mutu, Ustadz Fahri, SAG, MAG, yang berbahagia, dan tentu para pemirsa TVmu dan juga tim MPI Sumatera Utara yang berbahagia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Muhammadiyah ini sudah sangat lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Nah, tentu keberadaan pendidikan Muhammadiyah dulu dan sekarang kondisinya berbeda. Kalau dulu pendidikan Muhammadiyah memang menjadi bagian dari untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pribumi terutama untuk bisa bersekolah, ya. Karena memang pemerintah belum mampu untuk menyelenggarakan pendidikan di seluruh tanah air, maka kondisi sekarang adalah bahwa sekolah Madrasah Muhammadiyah itu harus memberikan pendidikan yang berkualitas. Ya. Nah, untuk itu diperlukan transformasi, perubahan cara berpikir, perubahan cara memberikan pelayanan, dan juga perubahan dalam rangka memberikan layanan bahwa pendidikan saat ini itu adalah
kita memberikan kompetensi yang diperlukan untuk kebutuhan Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu, dengan melihat kondisi pendidikan Muhammadiyah ya, yang memang perlu penanganan khusus dalam rangka untuk peningkatan kualitas ini, maka kami memandang perlu ya untuk melakukan pendidikan khusus ya kepala sekolah madrasah di seluruh Indonesia. Memang pelatihan saat ini sifatnya bukan opsional, jadi bukan pilihan, tapi ini satu keharusan. Karena kita ingin semua kepala sekolah mindsetnya berbeda sekarang. Sekolah Muhammadiyah bukan sekolah nomor 2, ya, bukan sekolah yang kalau tidak dapat negeri baru ke pendidikan Muhammadiyah. Tapi pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan pilihan, ya, pilihan lain di samping sekolah negeri. Nah, oleh karena itu layanan kualitas menjadi tolok ukur dari keberhasilan ini. Sehingga Diksuspala yang kita lakukan saat ini adalah bukan sekedar belajar tentang manajemen bagaimana menjadi mengurus sekolah, tetapi ada 3 hal penting yang kita berikan. Satu, terkait dengan managerial skill, ya, kemampuan untuk memanage dengan baik. Kemudian yang kedua, leadership yang hebat, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, ya, berani melakukan inovasi dan pembaruan. Dan yang ketiga adalah komitmen untuk memajukan pendidikan Muhammadiyah. Nah, komitmen ini juga penting, karena kalau kita nggak punya komitmen, nanti kita didik sebentar, kemudian bagus, dia lari ke P3K. Nah, ini juga harus menjadi bagian bagaimana kita mengisi nilai-nilai karakter kemuhammadiyahan ini, sehingga mereka betul-betul punya dedikasi yang tinggi tentang kemuhammadiyahan. Itu kira-kira Bang Adi. Pak Didi, barangkali terkait dengan cara berpikir dan pelayanan yang lebih profesional itu bisa dijelaskan seperti apa format berpikir kepala-kepala sekolah kita ke depan yang kita harapkan? Ya, sekali lagi bahwa ke depan kita tidak hanya sekali lagi kedudukan pendidikan Muhammadiyah tidak hanya sebagai pelengkap, tapi pilihan lain pendidikan Muhammadiyah. Ya. Nah, oleh karena itu, maka cara berpikir kepala sekolah itu bukan lagi menunggu hasil anak-anak yang tidak diterima negeri kemudian baru masuk ke Muhammadiyah, bukan begitu. Tapi kita dari awal settingnya adalah kita adalah pilihan lain dari sekolah Muhammadiyah. Nah, inilah yang tentu dengan pola berpikir seperti ini memang kepala sekolah dituntut betul-betul punya kemampuan, kemauan, dedikasi agar sekolahnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dan itu sudah banyak dilakukan juga oleh sekolah madrasah Muhammadiyah. Ya, ada di Sumatera juga ada, di Jawa juga ada, ya. Yang mana kepala sekolah itu menjadi motor, ya, menjadi motor. Ketika kepala sekolahnya hebat, ya, dia mampu berpikir out of the box, dia mampu berpikir selalu melakukan pembaruan, dan dia bekerja luar biasa atau extraordinary, maka bisa membuat sekolahnya dari from zero to hero. Jadi dari nol menjadi hebat. Dan itu sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa. Jadi oleh karena itu, kenapa fokus kita sekarang kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dari keberhasilan dari sekolah madrasah kita. Kalau kepala sekolahnya hebat, maka insya Allah layanannya akan bagus. Mereka selalu berpikir tentang inovasi dan kreativitas. Mereka selalu berpikir tentang bagaimana mengembangkan sekolah madrasah yang hebat. Mereka selalu memikirkan bagaimana caranya siswanya prestasinya tidak hanya tingkat lokal, tapi juga tingkat nasional, regional, bahkan tingkat global. Itulah yang kita harapkan. Karena ke depan ini juga salah satu mandat dari PP Amanah Muktamar 48 bahwa Muhammadiyah harus mempercepat, memperluas, memperbanyak pendidikan unggul. Pendidikan holistik integratif. Pendidikan holistik integratif itu apa? Pendidikan yang memberikan kompetensi ya kepada anak didik, bukan hanya kompetensi akademiknya saja, tapi juga kompetensi lain
kompetensi non akademik yang ini justru menjadi tumpuan untuk keberhasilan mereka nanti hidup di masa yang akan datang. Banyak orang pinter kurang berhasil karena apa? Karena justru kompetensi non akademiknya yang menentukan. Pinter tapi kurang gaul, pinter tapi kurang bisa berkomunikasi, pinter tapi kurang bisa melakukan membuat jaringan. Nah, tentu itu hal-hal penting ya, kompetensi-kompetensi lain yang diharapkan yang itu harus dipunyai oleh anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi orang yang hebat. Holistik integratif itu apa? Kita pendidikan Muhammadiyah di samping kita punya kurikulum standar nasional, kita juga punya kurikulum khusus yaitu Ismuba, Islam, Kemuhammadian dan bahasa Arab dan bahasa asing, dan kita juga punya ekstrakurikuler ini yang merupakan penanaman nilai-nilai yang itu akan sangat membantu dan memperkuat karakter anak kita, yaitu melalui IPM, melalui Hizbul Waton, dan melalui Tapak Suci, yang ini merupakan penanaman nilai-nilai yang langsung dipraktekkan kepada anak-anak didik kita. Begitu Bang Hadi Mulyo. Pak Sidik, untuk mendapatkan manajemen manajerial yang skill yang baik, leadership yang bagus, kemudian komitmen yang tinggi oleh kepala sekolah, maka diselenggarakanlah Diksuspala ini. Begitu Pak? Ya. Betul. Nah, Diksuspala ini bukan Diksuspala yang biasa, tetapi kita melakukan Diksuspala dengan prinsip dari guru oleh guru untuk guru, atau dari kepala sekolah oleh kepala sekolah untuk kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah ini dan mantan kepala sekolah ini adalah beliau-beliau yang sudah terbukti bisa membesarkan sekolah, ya. Jadi prinsipnya bukan hanya don't just tell them how to do it, but show them how to do it. Bukan hanya bercerita tentang sesuatu, tapi beliau-beliau akan memberi contoh bagaimana melaksanakan, ya, membesarkan sekolah madrasah kita. Jadi itu prinsipnya. Jadi bukan hanya bercerita, tetapi bagaimana cara melakukannya. Begitu Bang. Baik Mas Sidik, kita beralih ke Mas Fahri dulu. Mas Fahri, Regional 2 Sumatera itu akan menyelenggarakan Diksuspala pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024. Bisa dijelaskan seperti apa program itu akan kita laksanakan? Iya, kita melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Diklasmen dan BNPP Muhammadiyah Bapak Haji Didik Suwardi, PSD, bahwa untuk peningkatan kualitas terhadap sekolah dan madrasah Muhammadiyah itu tidak ada pilihan lain selain harus memberdayakan, memperkuat kompetensi kepala sekolahnya. Ya, dalam hal leadership, kemudian juga manajerialnya, supervisi, kewirausahaan, sosial dan kepribadiannya. Oleh karena itulah untuk pelaksanaan Diksuspala Regional Sumatera II untuk Sumut yang bertempat nanti di Medan, ini kita sudah didesain dengan matang, didesain dengan serius gitu ya, baik untuk materinya, narasumbernya, kemudian tempatnya, termasuk materi-materi, dan juga kesiapan daripada panitia. Oleh karena itulah untuk pelaksanaan itu kita bagi dua. Yang pertama itu secara daring, yang kedua itu secara luring. Daring sudah kita laksanakan mulai tanggal kemarin 26-27 Juli 2024 hari Jumat dan Sabtu. Itu dalam rangka keseriusan kami untuk menghadirkan, menghasilkan produk dari Diksuspala itu yang betul-betul hebat, luar biasa, dan mampu mengangkat harkat martabat, kemajuan dan keunggulan sekolah Muhammadiyah. Sehingga dengan model daring terlebih dahulu itu untuk memberikan sebuah semangat, motivasi kepada para kepala sekolah yang ikut Diksuspala itu juga luar biasa. Waktu kita daring saja itu sudah dahsyat gitu ya. Jadi order disiplin itu yang seharusnya biasa kita dimulai jam 8, ya, peserta itu dari jam 7 itu 30 itu sudah menunggu. Sehingga kita mulai awali dengan disiplin waktu. Jadi tidak ada molor kayak kemarin jam 7.45 kita buka langsung itu di Zoom itu langsung penuh kan begitu.
Ya. Demikian pula materi-materinya kita sudah mulai dengan kedisiplinan, keseriusan dan kesungguhan. Nah, materi-materi yang kita berikan untuk awal itu agar selama 1 pekan selesai teman-teman mengikuti daring seperti materi tentang perencanaan, desain, al-Islam kemuhammadiyahan, itu ada tugas yang mesti harus dikerjakan oleh para peserta Dukspala. Yang nanti tugas itu kayak perencanaan dan pengembangan desain sekolah itu akan dibawa dan dikumpulkan nanti saat pertemuan secara tatap muka tanggal 8, 9, 10 dan tanggal 11. Setelah itu kemudian tanggal 8, 10, 11 itu secara luring kita bertatap muka. Nah, kita awali nanti dengan pembukaan dan begitu mudah-mudahan nanti ini sangat luar biasa ini Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir mudah-mudahan juga hadir, dan juga nanti ada Profesor Dr. Irwan Akib yang membidangi pendidikan, dan insya Allah nanti akan ditunggu itu dari awal sampai akhir nanti oleh Ketua Majelis Dikdasmen BNF PP Muhammadiyah Bapak Haji Didik Soehardi PSD. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak, sehingga bisa mendampingi kami dan bisa memotivasi kami. Kemudian kita nanti ada pembukaan, itu nanti hadir tokoh-tokoh nasional, petinggi-petinggi Muhammadiyah sebenarnya saya sebutkan tadi, itu nanti kita kumpul dalam satu ruangan penuh gitu ya. Nanti minta juga Bang Aswin itu nanti untuk dipilih itu sekolah-sekolah Muhammadiyah, guru-guru Muhammadiyah, kemudian siswa-siswa Muhammadiyah untuk tampil itu di acara pembukaan itu gitu ya. Sehingga nanti ada kolaborasi yang sangat luar biasa. Nah, selepas itu nanti baru kita awali dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Didik berkaitan dengan penguatan ideologi al-Islam dan kemuhammadiyahan, kebijakan Majelis Dikdasmen dan PNF PP, dan juga nanti kebijakan Majelis Dikdasmen dan PNF di tingkat PWM Sumatera Utara. Setelah itu kesulitan kami tidak dalam bentuk besar satu ruangan, nanti Pak Mustafa ya ini ya. Ya, nanti kita baru didesain masuk nanti dibagi menjadi 6 kelas. 6 kelas. Sehingga dari 6 kelas tadi itu betul-betul kita para trainer, narasumber itu bisa menyampaikan materi dan juga bisa menyerap masukan-masukan, sinergi, kolaborasi, berbagi di kelas tersebut. Yang kita batasi itu 36 sampai 38, jika tidak dalam bentuk forum hall yang banyak, tapi itu kita bagi menjadi 6 kelas. Satu kelas tadi itu isinya 36 sampai 38 itu maksimal. Sehingga disinilah Bapak terjadi intensitas komunikasi, berbagi, sharing, berkolaborasi itu lebih intens, dan para narasumber itu lebih efektif dalam menyampaikan materi-materi tersebut. Nanti setelah kita menghitung materi tersebut, materi-materinya mulai dari tadi ada 3 materi besar yang berkaitan dengan satu tentang materi umum, itu tentang berkaitan dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan, komitmen, kemudian berkaitan dengan kebijakan. Kemudian yang kedua materi khusus itu nanti berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah sebagaimana diamanahkan oleh Permendikbud mulai dari nomor 7 tahun nomor 13 tahun 2007, diperbaru lagi Permendikbud nomor 6 tahun 2013, kemudian 19, kemudian terakhir itu Permendikbud tahun 2022. Intinya sebagaimana disampaikan oleh Pak Didik, itu penguatan kepada satu itu leadershipnya, manajerialnya, kemudian juga supervisi dan kewirausahaan itu. Di sini sangat beda sekali. Di mana letak beda pemateri kita. Jadi pemateri itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi memang itu narasumber itu betul-betul orang yang kepala sekolah yang pernah sukses gitu. Jadi oleh Pak Didik menseleksi itu secara nasional gitu ya. Jadi tidak hanya dari wilayah tertentu, tapi juga dari se-Indonesia kita ambil terbaik kepala sekolah dan juga purnatua kepala sekolah itu yang memang teruji dan memang mereka sukses dan berhasil mengembangkan sekolah. Disinilah biasanya Bapak peserta itu sangat senang gitu ya, sangat senang. Kemudian mereka itu seiring dan senada dengan materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber tersebut. Kemudian juga nanti ada penilaian gitu ya. Agar ini karena ada penilaian, tidak mesti yang mengikuti semuanya lulus gitu ya. Nggak jaminan, karena kami pun nanti ada standarnya, karena setiap sesi-sesi dari
10 dari 100 JP tadi itu di materi nanti ada penilaian, sehingga nanti penilaian kalau memang lulus nanti kita berikan sertifikat lulus sebagai peserta Diksuspala. Kalau memang tidak lulus, ya cukup hanya diberikan surat keterangan pernah mengikuti Diksuspala. Jadi harus mengikuti penuh itu, nggak boleh biasanya itu kan ditinggal masuk lagi. Tidak ada begitu. Nanti teman-teman kan setiap pemateri itu sudah melakukan presensi, sudah itu nanti adakan penilaian, kan begitu, sehingga betul-betul semua peserta itu proaktif dalam mengikuti kegiatan Diksuspala tersebut dan ada penilaian-penilaiannya. Insya Allah nanti kita pilih pun nanti setelah selesai akan kami pilih peserta terbaik itu ya, peserta terbaik itu paralel dari 222, mudah-mudahan sudah bergeser ke angka 222 sesuai target Pak, 6 rombel gitu Pak ya, kan kemarin sudah menginjak ke angka 200 lah. Insya Allah nanti sampai itu ke 222. Nanti kita ambil terbaik. Informasi dari Pak Ketua nih Pak Didi untuk nanti terbaiknya kan mesti tetap ya ada hadiah berupa laptop. Itu ya. Ada tiga laptop kita siapkan. Alhamdulillah. Mantap, Tiga laptop mantap. ini luar biasa tuh. Nanti kita pilih terbaik 1, 2, 3. Dan terpilih nanti terbaik 1, 2, 3 masing-masing kelas. Sehingga nanti ada 21 peserta terbaik 3 orang masing-masing kelas, dan terbaik paralel 1, 2, 3 dari 6 kelas tersebut. Insya Allah ini sangat luar biasa, dahsyat, dan target akhir itu sungguhnya apa? Meningkatnya jumlah peserta didik baru karena ada peningkatan terhadap pelayanan kepada anak didik dan kepada masyarakat. Begitu. Baik Mas Fahri. Kami beralih dulu kepada Ketua Majelis Didasmen Menengah Pendidikan Non Formal Wilayah Sumatera Utara, Bung Aswin Bancin. Seperti apa persiapan yang sudah kita lakukan untuk Diksuspala yang akan berlangsung pada 8-11 Agustus mendatang? Terima kasih Pak Saiful. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini kita bisa bertemu di dunia maya, terutama dengan Bapak Didik Soehardi PhD yang terus menyemangati kita di Dikdasmen dan PNPM Sumut untuk memaksimalkan jumlah peserta. Alhamdulillah pada hari ini tadi sebelum saya datang ke podcast ini 211 Pak Fahri, Pak Didi, 211. Nah, Alhamdulillah. Ada juga yang iya, ada juga yang dari Aceh Tenggara itu ada 6 atau 4 sekolah tadi. Coba nanti kalau memang bisa kita akomodir yang terdekat dengan Sumatera Utara. Walaupun Aceh nanti menyelenggarakan sendiri. Kemudian yang pertama kami sampaikan Pak Saiful ucapan terima kasih dulu kepada Dikdasmen dan PNPP Muhammadiyah yang mengamanahkan dan mempercayakan kita selaku tuan rumah. Dan memang mau tidak mau karena jumlah sekolah kita ada 261 di Sumatera Utara, memang Pak Fahri kemarin menyampaikan itu ada rata-rata kalau bisa maksimal minimal 222 sehingga rata-rata 37 per kelas atau maksimal 40. Dan ini alhamdulillah bisa kita lakukan terus dengan dorongan dari pusat juga, telepon satu-satu kepala-kepala sekolah. Ya, dan memang paradigma baru transformasi pendidikan Muhammadiyah memang harus dilakukan, dan ternyata ini masalah mindset. Ya, dari mulai kita buat sistem apa namanya dengan klaster yang 100 siswa ke bawah kita berikan kewajiban SWP 100, yang 100 sampai 400 itu 1,5 juta, kemudian yang 600 ke atas kita berikan SWP-nya 2 juta. Ini untuk saling membantu. Namun fakta di lapangan ternyata tidak seperti yang kita duga. Ya, ini masalah mindset. Saya lihat kawan-kawan kita, saudara kita di luar itu ketika ada peningkatan kompetensi berlomba-lomba untuk ikut. Dan ternyata ini dulu kita di kita ulaika humul muflihun, menjadi pemenang itu udah kurang juga ini. Makanya kemarin ada peneguhan ideologi sangat perlu Pak Didi. Karena kita lihat semangat juang dari para kepala sekolah kita ini. Makanya saya ingat dulu waktu perkaderan
ya kata ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya tidak semangat, bagaimana mungkin guru-guru dan pegawainya, kan seperti itu. Jadi persiapan yang kami telah siapkan Pak, selain tadi menghimbau terus-menerus, menelpon sampai pimpinan ketua cabang, kemudian ketua PDM di Dasmen, setiap hari kita kontak dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti target yang disampaikan walaupun tidak sampai 261, 222 bisa kita penuhi. Yang telah kami lakukan untuk penyiapan tempat, kita sudah berkoordinasi dengan BPMP Provinsi Sumatera Utara, kemudian kita juga sudah beraudiensi dengan PWM Sumatera Utara terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Juga kita sudah minta koordinasi dan mohon bantuan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memfasilitasi apa saja yang kita perlukan, termasuk nanti untuk armada penjemputan, termasuk nanti mungkin fasilitas mungkin nanti kita mohonkan kepada UMSU, dan tadi saya sudah koordinasi dipenuhi oleh UMSU terkait dengan penjemputan tamu-tamu kita dari Dikdasmen PP Muhammadiyah. Kemudian kit seminar juga tadi sudah dikonfirmasi dengan kita bisa dipenuhi. Kemudian perlengkapan lain juga sudah, segala persiapan terkait dengan backdrop apa semua yang menyangkut dengan itu, insya Allah mudah-mudahan sampai nanti besok hari Senin nanti kita koordinasi terus dengan Dikdasmen PP untuk menyampaikan progres persiapan-persiapan itu. Dan memang insya Allah nanti di hari Rabu malam juga kita akan melaksanakan silaturahim silaturahim dengan Dikdasmen PP. Kita sudah koordinasi dengan BPMP untuk melaksanakan acara ramah tamah malam itu, dan juga nanti kita sudah kirim ke setelah terbentuknya Forum Guru Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sudah kita SK-kan dan kita sudah sampaikan kepada Forum Guru Muhammadiyah Pusat untuk juga dalam kesempatan ini nanti Pak Didi untuk dilaksanakan pengukuhan pengurus Forum Guru Muhammadiyah Sumatera Utara, dan ini akan dilaksanakan pada saat pembukaan. Kemudian kita sampaikan juga acara hiburan kemarin, penampilan anak-anak kita nanti untuk tari persembahan, kemudian paduan suara sudah kita siapkan di acara pembukaan dan penutupan juga terkait dengan itu, termasuk nanti untuk meramaikan suasana dan sebagainya. Kita akan mohon kepada semua sekolah untuk membuat flyer dan spanduk untuk untuk menyampaikan selamat dan sukses untuk dukungan terhadap pelaksanaan acara kegiatan kita ini. Dan memang khusus kami laporkan Pak Didik juga pada kesempatan ini, ternyata berdasarkan klaster sekolah yang disampaikan Pak Fahri kemarin, ada dalam UGD, ada rawat inap, kemudian ada rawat jalan, kemudian sehat. Ternyata di Sumatera Utara itu Pak Saiful, kami sampaikan juga, mungkin Pak Saiful selama ini kurang tahu berapa jumlah sekolah yang sehat di Sumatera Utara. Itu hanya berkisar 6,13%. Berarti berkisar 16-an dia. Kemudian yang rawat jalan itu 4,9. Ada 13 sekolah lah itu yang rawat ini. Ya sisanya berada dalam rawat inap 58,62%, dan UGD itu ada 30,26%. Untuk itu mungkin Pak Saiful kami sampaikan, ini suatu keniscayaan, suatu kewajiban untuk mengikuti ini. Karena memang kalau terkait dengan yang tadi Pak Fahri sampaikan, apapun ceritanya sekolah kita itu siswanya banyak dulu baru bisa sehat, kan gitu dia. Jadi kami lihat memang ternyata ini kepala sekolah masih bekerja dengan rutinitas. Itu dia, masih rutinitas. Dan kami sudah undang 2 kali Pak Fahri untuk untuk menggebrak ya kan Sumatera Utara agar berubah mindsetnya bagaimana PPDB itu bisa abnormal 200%. Dan memang ketika sudah mengikuti banyak juga yang perubahan mindset dari kawan-kawan kepala sekolah. Dan bersyukur kita, saya dapat masukan dari beberapa sekolah kemarin setelah dilaksanakannya Diksuspala daring kemarin, online kemarin, Pak Fahri, dan Pak Didik, sudah ada yang menyampaikan kepada kita, aduh, kok nggak dari dulu dilaksanakan Diksuspala ini? Nah ya, sudah mulai ada pencerahan. Ya bagaimana apa yang disampaikan? Ya, peneguhan tadi ideologi itu sangat juga penting saya lihat apanya kemarin. Dan memang sekarang memang saya lihat di Sumatera Utara itu yang sangat lemah Pak Didik. Ya, peneguhan ideologi Muhammadiyah sangat penting kita lihat. Jadi memang apa yang disampaikan kemarin ketika di acara daring itu luar biasa.
saya juga mengikuti, ya ternyata seperti ini kondisinya sekarang. Itu mungkin Pak Saiful sebagai pengantar. Mudah-mudahan persiapan kita tidak ada kendala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terus ada motivasi dari Pak Didik di Dasmil PP Muhammadiyah. Pak Fahri juga terus berkoordinasi hampir setiap hari WA dan juga komunikasi langsung. Itu mungkin Pak Saiful. Bung Aswin, melihat clustering daripada sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sumatera Utara, yang sehat cuma 6,13%, sementara yang lain jauh di atas, ada 58% yang rawat inap, ada yang 30% yang UGD. Ini kerja di Dasmen nggak gampang ini Pak Aswin. Apa yang Anda harus lakukan ini 4 tahun ke depan ini? Iya, jadi kemarin memang setelah kita rapat kerja nasional, kita sudah juga termotivasi ya dari narasumber yang luar biasa. Ditambah kemarin rapat koordinasi juga. Jadi memang kita sudah sampaikan ke sekolah-sekolah dan memang bersyukur kita walaupun kita bilang jumlahnya ada memang 30 sudah dirilis oleh Dikdasmin PP. Calon sekolah unggul di Sumatera Utara. Dari apa yang sampaikan Pak Didik tadi, amanah Muktamar ke-48 dan langsung Pak Haidar menyampaikan bahwasanya setiap PDMI itu harus memiliki minimal 7 sekolah unggul dari tingkat SD dan Ibtidaiyah, kemudian SLTP dan Sanawiyah, kemudian SMK, SMA dan Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan dengan adanya Diksuspala ini akan berubah paradigma daripada kepala sekolah kita itu. Dan memang nanti mungkin di Diksuspala itu juga nanti kita mungkin ada koordinasi antara Dasmen PWM Sumut dengan Dasmen PP terkait dengan ya ternyata orang Sumatera Utara itu berbeda juga dengan yang lain. Kalau di Jawa mungkin ketika kita ajak untuk langsung siap. Di Sumatera Utara stimulusnya Pak Didik luar biasa, dari mulai bayar, bahkan kita sampaikan diskon 25%, ya kan? Kita sampaikan baru diskon 50%. Terakhir kita bilang sudah, yang penting hadir, Pak Didik yang garansi. Dengan catatan harus membuat surat permohonan ke pusat ketidakmampuan. Kan itu dia apanya. Ya, dan ini memang luar biasa memang tantangan yang kami hadapi, dan memang terus terang apa yang kami sampaikan kemarin Pak Didik, mohon mungkin dukungan persyarikatan termasuk majelis di tingkat PDM-PDM itu. Nah, sehingga kami selama ini berkoordinasi dengan memang terkait, apalagi untuk gratis saja mengikuti Diksuspala kadang-kadang tidak mau ikut serta, apalagi membayar UIK dan UIS. Itu Pak Didik. Jadi memang jadi untuk gratis kita datang, kita undang, tidak hadir juga, jadi apalagi membayar kewajiban UIK dan UIS. Ya. Nah, termasuk kadang-kadang kita ancam itu Pak Didik kan, barang siapa yang punya utang berniat untuk tidak membayar, di akhirat nanti Allah bangkitkan dalam status pencuri, kita bilang enggak juga ya. Tapi itu ya mudah-mudahan nanti ada perubahan paradigma, dan memang kita sampaikan melihat apa yang dilaksanakan kemarin di Lampung. Ya, apa yang diceritakan Pak Fahri dan Pak Didik luar biasa peningkatan, terutama pada PPDB kemarin. Ada yang 500% kenaikannya. Ya, luar biasa. Memang saya yakin dari narasumber yang dihadirkan oleh Pak Didik dan Pak Fahri dari pusat itu, dari zero to hero tadi itu luar biasa. Saya kenal dengan narasumber itu luar biasa. Sayang untuk tidak ikut kita. Ini mungkin Pak Saiful. Makasih Bang Aswin, kerja berat Anda menjelang muktamar untuk menemukan 7 sekolah unggulan di masing-masing daerah. Kayak kembali ke Mas Didit ini, gapnya di Sumatera Utara begitu tinggi antara yang sehat, rawat jalan, kemudian rawat inap dan UGD. Saya membayangkan bagaimana pula gapnya antara Sumatera Utara dengan sekolah-sekolah kita yang ada di Jawa gitu loh. Artinya kan jaraknya makin jauh lagi tuh rentangnya. Apakah dengan Diksuspala ini cukup untuk merubah mindset para kepala-kepala sekolah itu dari mindset selama ini ikhlas beramal kemudian menjadi profesional? Barangkali bisa diindikan, jelaskan. Ya, baik Mas Saiful. Jadi yang kita lakukan sekarang ini bukan hanya sekedar anak bisa bersekolah, tapi bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anak Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah, bukan sekedar jadi follower, tapi menjadi influencer, menjadi penentu, ya, menjadi orang-orang yang berpengaruh. Nah, ini tentu diperlukan hal yang luar biasa, tidak hanya biasa-biasa saja. Oleh karena itu maka kita yakin betul, tadi Bang Aswin menyampaikan bahwa kalau kepalanya itu sehat, ya,
Kalau kepalanya sehat, maka insya Allah nanti semuanya akan bisa sehat. Nah, oleh karena itu pertama kali yang kita bidik adalah sekarang kepala sekolah madrasahnya. Ya, kita tidak memberikan teori-teori, tetapi kita langsung memberikan how to solve the problem. Ya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Sekolah-sekolah yang kecil tadi tentu ada masalah. Ya. Mulai dari komitmen, mungkin ada konflik, mungkin ada dedikasi, ya, kemudian juga kompetensi dan hal-hal lain, mungkin juga KKN. Mungkin juga ada mismanagement. Hal-hal ini yang saya kira harus dipecahkan ya. Kalau ini tidak dipecahkan, maka ya akan tentu sulit. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kepala sekolah menjadi kunci. Nah, memang kita tidak hanya kepala sekolah yang kita garap, Bang, tetapi kita juga ada pelatihan-pelatihan, ya, termasuk kami baru saja menyelesaikan buku pembelajaran Ismuba berbasis aktivitas. Baru selesai. Dan itu akan menjadi salah satu juga bahwa belajar Ismuba itu bukan belajar tentang konten, tapi belajar tentang konteks dan belajar tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Ismuba itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang itu salah satu yang sudah kita lakukan. Ke depan, kemarin kami juga sudah menyelesaikan diskusi tentang bagaimana membuat kurikulum MIPA yang sudah terintegrasi dengan Muhammadiyah dan kita akan tulis dengan bilingual. Jadi insya Allah 2025 nanti ya, 2025 nanti untuk MIPA, Math and Science untuk pendidikan Muhammadiyah kita sudah punya buku sendiri, buku yang sudah diisi dengan kemuhammadiyahan dan ditulis dengan bilingual. Nah, memang tantangannya luar biasa ya, tantangannya luar biasa. Pertama, tentu kita harus melatih gurunya. Bagaimana mengajarkan dengan how to using English and the teaching learning process-nya, tapi juga siswanya juga harus belajar bagaimana memperbaiki kemampuan bahasa Inggris. Tapi saya yakin anak-anak kita sekarang ini kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Oleh karena itu maka kita harus memotivasi mereka, memfasilitasi mereka sehingga kemampuan ini bisa ditingkatkan. Jadi semangatnya kita yang sudah maju kita suruh lari, nah yang masih di bawah tadi kita tarik supaya dia tidak mati kecebur di kali, itu kira-kira. Jadi kita dorong, kita tarik supaya mereka hidup ya. Caranya bagaimana? Kepala sekolahnya di training, gurunya diperbaiki, ya tentu nanti harapannya siswanya naik. Kalau siswanya naik, ya tentu kesejahteraannya akan bagus. Itu kira-kira, Bang. Pak Didik, ada persoalan-persoalan barangkali di bawah ya, di akar rumput amal usaha Muhammadiyah terutama sekolah adalah dualisme antara pimpinan ranting Muhammadiyah dengan kepala sekolah, pimpinan cabang Muhammadiyah dengan sekolah. Ini kayaknya beberapa kasus terjadi dan sulit juga diatasi. Seperti apa masalahnya? Ya, tentu kami mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, Majelis Didasmen yang bisa kerjakan adalah bagaimana memperbaiki manajemen ya pengelolaan di sekolah madrasah. Nah, termasuk kemampuan kepala sekolah untuk berkolaborasi, membangun jaringan dan berkomunikasi. Harapan kita dengan pelatihan kepala sekolah ini, kepala sekolah juga bisa mengambil hati, bisa menjelaskan kepada pengurus ya, pengurus-pengurus yang mungkin masih belum maksimal, belum memahami, ya tentu ini kita perlu jelaskan kepada mereka kenapa sekolah harus diberikan perhatian yang khusus. Kita harus ingat betul bahwa ini adalah bagian dari ibadah kita dalam rangka untuk meningkatkan warga Muhammadiyah juga. Artinya ladang ibadah kita itu ada di sini. Kalau warganya semakin dikit, maka artinya penanaman kader-kader kita juga semakin dikit. Tapi kalau siswanya makin banyak, otomatis ladang kita semakin banyak untuk penanaman kader-kader nilai ke Muhammadiyahan. Nah, ini yang penting perlu disampaikan. Jadi bukannya sekedar bisnis as usual, tapi kita harus sudah memberikan layanan pengelolaan yang luar biasa sehingga muridnya harus naik. Ingat, Bang, bahwa jumlah siswa
Muhammadiyah ini hanya sekitar 2% dari jumlah total seluruh Indonesia. Kalau 2% ini nanti kita garap kualitasnya bagus, karakternya bagus, kompetensi non-akademiknya bagus, insya Allah ya anak-anak kita bukan hanya sekedar jadi follower, tapi orang-orang yang mampu menjadi influencer, orang-orang yang berpengaruh. Kalau dari politikus-politikus yang hebat, pengusaha-pengusaha yang hebat, birokrat-birokrat yang hebat, ya tentu ini yang kita harapkan, entrepreneur mereka hebat, sehingga walaupun 2% ya, tapi kualitasnya bagus, dan itu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia Mas 2045. Begitu Bang. Satu pertanyaan lagi Mas Didik. Ya. Diksuspala kita lakukan, kita gelar, pembinaan-pembinaan kita lakukan, agar sekolah yang di bawah itu bisa naik ke atas. Siswa terus bertambah, pelayanan lebih baik. Tapi setelah 2 tahun ini kita langsungkan, dan nyatanya kepala sekolah tidak bisa berubah. Sekolah itu tetap saja di dasar gitu, tetap aja menjadi daerah masuk UGD terus. Ini apa yang harus dilakukan? Ya tentu nanti harus ada ini Bang, ada key performance indicator, ada indikator kinerja, indikator kinerja yang harus kita lakukan. Jadi karena kita menginginkan kepala sekolah yang luar biasa, ya, maka untuk menjadi luar biasa ini tentu kita harus punya indikator kinerja, ya. Tadi Mas Fafri sudah menyampaikan indikator kinerja pertama apa? PBDP-nya siswanya harus naik, itu jelas, ya, naik. Karena dengan siswa naik, ya, muridnya tambah banyak, mereka tentu finansialnya jadi lebih bagus. Maka otomatis kita bisa melakukan sesuatu untuk perbaikan kualitas, ya, perbaikan kualitas itu. Nah kalau sudah diberikan pembinaan, kemudian juga pelatihan, dan ternyata komitmennya tidak naik juga, nah tentu ini tugas kita semua untuk membenahi, ya, membenahi apakah sudah waktunya mereka itu, beliau-beliau itu, untuk waktunya kita carikan suksesornya, penggantinya. Nah, oleh karena itu, ini juga kami berharap dari PDM, BWM, cabang, ranting, betul-betul memilih kepala sekolah madrasah itu based on meritokrasi, ya, meritokrasi, bukan berdasarkan kekeluargaan, bukan berdasarkan hal-hal yang membuat sekolah bukan makin besar, tetapi makin mengecil. Itu tidak kita inginkan. Oke. Begitu Bang Saiful. Ya. Saya kembali ke Mas Fahri sebagai ketua pelaksana kegiatan Diksuspala ini. 2 hari akan berlangsung, kepala sekolah kumpul, ada 6 rombel nanti di Medan. Apa yang harus mereka lakukan, Mas Fahri, supaya kelihatan hasilnya? Apa yang harus mereka bawa ke kelas? Ya. Program apa yang mereka bawa? Ya, jadi begini, ketika mereka mengikuti Diksuspala itu tidak 2 hari, Bang. Itu 4 hari itu ya, kita desainnya. 4 hari ya? Iya, hari 4 hari, 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, nanti sama hari Ahad. Maka biar hasilnya itu maksimal, kita bekali terlebih dahulu dengan Diksuspala secara daring. Ya. Sehingga ketika dia menghadiri tanggal 8, 9, 10 sampai 11 itu tidak kosongan, tidak blank, tapi mereka sudah punya bekal, ya, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika nanti mengikuti secara luring, tetap muka. Di antaranya mereka sudah dibekali tentang penguatan ideologi kemuhammadiyahan, penguatan al-Islam, kemudian kemarin juga tentang manajerial, kemudian juga mereka diberi tugas untuk membuat, ya, desain atau SDP School Development Plan, bagaimana dia mengembangkan sekolahnya untuk 1 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ya. Jadi mereka sudah kita persiapkan sehingga mereka sudah membawa data-data tentang sekolahnya, sehingga nanti dari milestone-nya hari ini, katakan muridnya berapa, rombelnya berapa, prestasinya selama ini, prestasi murid, prestasi guru, kan begitu. Kemudian ke depan dia, karena tadi 4 tahun, kelas sekolah itu kan jam 4 tahun, maka kita 4 tahun ke depan itu sekolahnya itu nanti seperti apa.
Ya, sehingga kepala sekolah itu betul-betul dari dulu tadi itu hero kan begitu, sehingga mereka itu sudah mulai menyiapkan strategi, metode, konten, cara-cara cepat untuk membesarkan sekolah dan memperbanyak siswa barunya tersebut. Ketika nanti mereka sudah berada di kelas, ya di kelas itu fasilitator, kita tidak menggunakan pemateri atau pembicara gitu ya, kita menggunakan fasilitator, sehingga para pemateri tadi itu sebagai fasilitator, memfasilitasi para kepala sekolah dengan background sekolah berbeda-beda. Yang klaster UGD, klaster rawat inap, klaster rawat jalan, dan klaster yang sehat tadi itu, sehingga nanti pendekatan-pendekatan pun juga berbeda. Satu contoh, kalau kemarin PBDB-nya katakan hanya menerima satu kelas 36, itu tentu berbeda dengan pendekatan yang akan dilakukan oleh sekolah yang sudah PBDB-nya itu sudah menolak siswa, kan begitu. Berarti mereka dipisahkan kelasnya ya? Nanti untuk kelas kita dijadikan dipisah jadi 6 kelas. Ya. Jadi dari 222 nanti masing kelas-kelas itu ada 38. 38 itu. Dari 38 ini kita gabung semua, tidak kita petakan berdasarkan klaster. Agar jangan sampai terjadi diskriminasi. Nanti kalau di klaster lagi, nanti yang UGD kumpul UGD, itu nanti bisa sakaratul maut semua itu. Nanti kumpulnya itu semua, nanti kumpulnya hanya mengeluh gitu ya. Auranya nanti aura negatif semua itu. Maka saat nanti masuk kelas dari 38 tadi itu kita gabung antara yang klaster 1, 2, 3, 4, sehingga nanti yang klaster bawah tadi yang UGD muridnya 100 itu bisa belajar kepada sekolah yang sudah 400, yang sudah 600, sehingga di situ ada sinergi, berbagi dan berkolaborasi, kan begitu. Terima kasih Bang Fahri. Saya kembali ke Pak Aswin sebelum kita mengakhiri acara ini. Dari 261 ya sekolah kita yang ada di Sumatera Utara, ada 6,13% yang sehat. Ini bisa nggak sekolah yang 6,3% ini memberikan stimulus atau pencerahan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya untuk bisa bangkit bersama-sama? Terima kasih Pak Sepul. Justru mungkin dengan adanya Diksuspala ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman narasumber-narasumber yang hebat tadi, ya terutama baik dari pengalaman mungkin di Lampung, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selama ini mungkin kita mungkin di Sumatera Utara ini masih jalan sendiri-sendiri. Nanti mungkin dengan adanya Diksuspala ini, yang sudah sehat itu bisa memberikan benchmarking untuk yang lain. Dan memang nanti kita sudah dapat petunjuk dan pedoman bagaimana kriteria untuk menentukan sekolah unggul masing-masing PDM itu. Dan nanti mungkin disosialisasikan juga nanti Pak Fahri terkait dengan apa-apa saja yang harus dipenuhi kalau misalnya belum terpenuhi terkait dengan sekolah unggul itu. Karena ketika nanti sekolah unggul itu yang meriliskan, yang menentukan pusat, walaupun berjenjang dia. Dari PDM, kemudian wilayah, kemudian pusat. Dengan adanya label unggul itu, kan sudah pasti nanti dia punya grade tersendiri. Untuk itu mungkin yang terpenting bagi kita, karena sama-sama perguruan Muhammadiyah tadi, transportasi pendidikan Muhammadiyah, mungkin di sini juga nanti perlu. Membangun kebersamaan, membangun jamaah memang harus kita lakukan. Dan mungkin nanti terkait dengan keunggulan-keunggulan masing-masing, misalnya sekolah A ini keunggulannya, misalnya di bidang bahasa, ini di bidang misalnya olahraga dan seterusnya. Jadi kita serahkan kepada sekolah-sekolah untuk itu. Untuk itu mungkin sebagai closing statement juga ini Pak Saiful dari kita, insya Allah panitia lokal berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut tamu-tamu kita, baik dari Dikdasmen PP selaku narasumber, kemudian tamu-tamu kita dari daerah se-Sumatera Utara dengan latar belakang dan suku yang berbeda-beda. Nanti kita akan berkumpul dalam satu tempat untuk melaksanakan Diksuspala. Harapan kita ini berimbas. Ya, apa yang disampaikan oleh narasumber berimbas, kemudian berlatih berimbas, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memang kalau dari segi akreditasi juga kepemimpinan
kepala sekolah itu memegang peranan salah satu indikator yang penting. Nah, itu apanya. Jadi memang selaras apa yang dilaksanakan oleh Didasmen PP terkait dengan diksi kepala ini serangkai dan selaras dengan apa yang menjadi indikator daripada atau komponen instrumen daripada akreditasi yang dilaksanakan oleh Ban PDM Pusat. Demikian mungkin dari saya. Sekali lagi selamat datang Pak Didik nanti di Sumatera Utara, dan Pak Fahri, lagi musim durian Pak. Insya Allah Bang, Bang Saiful, Bang. Ya, lagi musim durian. Insya Allah kita nanti kalau mau ke Ucok boleh, mau ke Bulang boleh. Tapi kalaupun kita berkumpul nanti di BPMP untuk menikmati durian Sumatera Utara, insya Allah kami siapkan. Selamat datang, mudah-mudahan sehat semua kita Pak Fahri dan Pak Didi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Saiful. Yang enak itu durian di kampungnya Pak Aswin, Pak Didi. Paling enak duriannya di Pak Barat. Insya Allah. Siap. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, barangkali kita sudah sampai di penghujung daripada kegiatan acara diskusi ini. Sebelum kita menutup, barangkali kita perlu mendengarkan semacam closing statement dari Pak Didi Suhadi. Mungkin bisa disampaikan? Baik. Ideologi Muhammadiyah dan salah satu slogan Muhammadiyah adalah bersama-sama membagi kebaikan. Nah, dengan bersama-sama membagi kebaikan itu, insya Allah kita akan mengimbaskan, menularkan, memperbanyak, memperluas sekolah-sekolah madrasah kita yang baik-baik tadi, kemudian ditularkan kepada sekolah-sekolah yang masih dalam kondisi rawat jalan, rawat inap maupun UGD. Kami berharap betul tahun depan kondisi sekolah madrasah kita di Sumatera Utara sudah jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya yakin dengan kepemimpinan Bang Aswin, insya Allah kita bisa lakukan itu, dan mari sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Terima kasih. Nasrullah Bapak Silul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Haji Didik Suhardi, PhD, Ketua Majelis Didasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian dengan Bapak Haji Fahri SAGMA, Ketua Tim Diksus Pala Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian dengan Saudara Dr. Aswin Bancin SCMPD, Ketua Pimpinan Majelis Didasmen Pendidikan Non-Formal Muhammadiyah Sumatera Utara. Perbincangan ini sudah panjang lebar dan kita berharap kegiatan Diksus Pala yang akan berlangsung 4 hari di Medan yang akan diikuti oleh sekitar 222 kepala-kepala sekolah dapat membekali para kepala sekolah untuk merubah mindset mereka menjadi lebih profesional agar transformasi pendidikan Muhammadiyah di Indonesia dapat berlangsung untuk mengangkat harkat bangsa ini lebih maju ke depan. Kita akhiri diskusi kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahri. Sampai jumpa di Medan. Terima kasih.